Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Jangan mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di wilayah Jakarta. Saya panglimanya. Kalau coba-coba mengganggu itu, akan saya hajar nanti. Dan saya tidak akan segan-segan untuk menindak dengan keras yang coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan. Jenderal Dudung tak terbendung. Ditulis oleh Slamet Ginting, wartawan senior Republika. Dudung Abdurrahman menjadi bintang dalam mutasi perwira tinggi TNI pada akhir Mei 2021 ini. Sesuai surat keputusan Panglima TNI nomor Kep/435/5 tertanggal 25 Mei 2021 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI. Keputusan mutasi dan promosi itu diumumkan oleh Pusat Penerangan TNI pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 malam. Seperti yang sudah ditayangkan dalam video sebelumnya yang berjudul Calon Kasat Pengganti Jenderal Andika Perkasa dari ulasan pelantikan Mei 2021, ada 3 nama calon kuat untuk menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Dari 3 nama itu, tak ayal Dudung yang paling berpeluang menggantikan Andika Perkasa. Isyarat itu setidaknya pernah terungkap saat Presiden Jokowi mengumpulkan para Panglima Kodam dan Kepala Polda di Istana baru-baru ini. Presiden Jokowi menyebut nama Dudung beberapa kali untuk menjadi contoh bagi para Panglima Kodam maupun Kepala Polda dalam hal ketegasan dan berani mengambil resiko. Letnan Jenderal Dudung Abdurrahman memang dikenal sebagai jenderal berani mengambil resiko, bukan jenderal yang mencari jalan aman-aman saja. Terakhir, beliau mengumumkan perang melawan penagih utang atau debt collector. Dia tidak peduli dengan kemungkinan ada backing di belakang penagih utang tersebut. Saya akan tumpas, tidak peduli ada siapa di belakang mereka, mau pensiunan jenderal atau siapapun. Kalau keliru, harus saya luruskan, kata Dudung. Saat aksi ramai demonstrasi mahasiswa di Jakarta, Dudung Abdurrahman langsung mendekati mahasiswa yang emosional. Ia dekati dengan ramah dan memeluk mahasiswa yang berteriak menentang kebijakan pemerintah. Ia memberikan brosur tentang hal-hal yang ditanyakan mahasiswa pada demonstrasi itu. Dudung juga mengingatkan bahwa pada saat maghrib tiba, demonstran harus membubarkan diri. Letnan Jenderal Dudung Abdurrahman mengajak para demonstran untuk salat maghrib bersama. Dudung langsung memimpin salat di jalan raya, menjadi imam salat maghrib. Kemudian, ia meminta anak buahnya untuk mengangkut dengan truk para mahasiswa yang akan pulang ke arah jalan menuju rumah masing-masing. Prajurit Kodam Jaya diminta mengawal mahasiswa, bukan melakukan tindakan kekerasan. Mahasiswa bukan untuk dipukuli, diberikan pemahaman saja. Mereka kaum intelektual yang harus diberikan informasi yang cukup, ujar Dudung Abdurrahman. Dia pun langsung turun tangan saat ada anak buahnya yang tanpa sadar menyalahi prosedur komando dalam tugas mengantisipasi aksi kedatangan Habib Muhammad Rizky Shihab di Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Dudung langsung mendatangi markas Yon Sipur 11 Kodam Jaya untuk memberikan pemahaman tugas bagi para prajurit yang dilarang menyiarkan tugas melalui media sosial. Tugas TNI mengamankan bukan untuk dukung-mendukung seseorang atau kelompok, baik ormas maupun orsospol. Hati-hati, jangan sampai prajurit terprovokasi. Saya akan berikan tindakan disiplin sekaligus memberikan pelajaran, ujar Dudung. Begitu juga saat pencopotan baliho-baliho bekas organisasi massa. Ia perintahkan anak buahnya untuk mencopoti baliho tersebut. Alasan Dudung, pihak-pihak lain yang seharusnya mencopoti baliho tersebut kewalahan karena selalu diturunkan kemudian dipasang kembali. Saya ingin Jakarta menjadi contoh ketertiban dalam pemasangan baliho atau sejenisnya yang dipasang tanpa izin dan mengganggu ketertiban, ujar Dudung Abdurrahman. Dia tidak berharap pujian atau dukungan seperti kiriman karangan bunga di Kodam Jaya.
Tanpa karangan bunga atau tidak, ia akan terus bekerja mengambil resiko. Saya selalu laporkan kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan Panglima TNI sebagai atasan saya. Apapun yang saya kerjakan, bukan untuk mencari popularitas, ujar Letnan Jenderal Dudung Abdul Rahman. Seperti yang dikutip dari wikipedia.org, Dudung Abdul Rahman merupakan jenderal kelahiran Bandung, Jawa Barat tanggal 16 November 1965. Silsilah Dudung Abdul Rahman adalah masih keturunan Sunan Gunung Jati dari Sumbu Mangkurat Sari yang memiliki putra Sheikh Pasiraga di Depok, Cirebon dari jalur cicitnya yang bernama Muharrom Wirasubrata. Dalam riwayat jabatannya, selain sekarang ini memangku jabatan sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat, sewaktu Mayor Jenderal, beliau juga pernah menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam Jaya di tahun 2020 hingga tahun 2021 dan juga menjabat sebagai Gubernur Akademi Militer dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Sewaktu berpangkat Brigadir Jenderal, Dudung Abdul Rahman pernah menjabat sebagai Waaster Kepala Staf TNI Angkatan Darat di tahun 2017 sampai tahun 2018. Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat di tahun 2016 sampai tahun 2017. Wakil Gubernur Akademi Militer di tahun 2015 sampai tahun 2016. Sedangkan ketika berpangkat kolonel, beliau pernah menjabat sebagai Danjen Mabes TNI di tahun 2015, perwira menengah Denma Mabes TNI di tahun 2014 sampai tahun 2015, Paban 1 Rens Pers TNI di tahun 2013 sampai tahun 2014, Paban 1 Rens Pers Angkatan Darat di tahun 2012 sampai tahun 2013. Komandan Resimen Induk atau Danrindam Kodam 2 Sriwijaya di tahun 2011 sampai tahun 2012. Aspers Kasdam 7 Wirabuana di tahun 2010 sampai tahun 2011. Sewaktu berpangkat Letnan Kolonel, beliau pernah menjabat sebagai Pabandia 3 Diaga Mabes TNI Angkatan Darat dari tahun 2009 sampai tahun 2010. Pabandia 2 Nur Jahril Mabes TNI Angkatan Darat dari tahun 2008 sampai tahun 2009. Komandan Kodim 0418 Palembang dari tahun 2006 sampai tahun 2008. Komandan Kodim 0406 Musirawas dari tahun 2004 sampai tahun 2006. Komandan Yonif 143 Triwira Eka Jaya dari tahun 2002 sampai tahun 2004. Itulah Letnan Jenderal Dudung Abdul Rahman yang merupakan salah satu calon kuat Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys. Sampai jumpa dan terima kasih.